Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Nur Rahmah dengan NIM 221010501973 dan teman saya Nurinda Pratiwi dengan NIM 2210101978. Kami di sini akan menjelaskan tentang komponen-komponen perencanaan SDM dan peramalan SDM. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM, sumber daya manusia, atau Human Resource Planning, HRP, adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Perencanaan SDM menjadi elemen organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Selanjutnya ada tujuan perencanaan SDM. Pertama, menyediakan informasi detail sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan. Kedua, pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif. Ketiga, memprediksi kebutuhan di masa mendatang. Keempat, meningkatkan efisiensi anggaran. Dan yang terakhir, mengidentifikasi manpower gap. Selanjutnya komponen perencanaan SDM. Komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia SDM biasanya meliputi beberapa aspek utama yang saling terkait agar organisasi bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya secara efektif, yaitu: pertama, analisis lingkungan. Kedua, analisis jabatan, job analysis. Ketiga, peramalan kebutuhan SDM, demand forecasting. Keempat, peramalan ketersediaan, supply forecasting. Dan yang kelima, kesenjangan SDM, gap analysis. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan SDM, yaitu: yang pertama ada analisis kebutuhan SDM, kedua perencanaan strategis, yang ketiga rekrutmen dan seleksi, keempat pembangunan dan pelatihan, dan yang terakhir evaluasi dan pengukuran kinerja. Selanjutnya pengertian peramalan SDM. Peramalan SDM, Human Resource Forecasting, adalah proses memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi di masa depan, dengan mempertimbangkan perubahan internal maupun eksternal. Tujuannya agar perusahaan tidak mengalami kelebihan atau kekurangan tenaga kerja serta memiliki karyawan dengan kompetisi yang tepat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi peramalan SDM. Faktor internal pertama, strategi dan rencana bisnis. Visi dan tujuan organisasi menentukan kebutuhan SDM di masa depan. Kedua, struktur organisasi. Desain struktur organisasi memengaruhi jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan. Ketiga, teknologi dan otomasi. Penggunaan teknologi berdampak pada kebutuhan tenaga kerja. Keempat, tingkat pensiun dan perputaran karyawan. Perubahan jumlah karyawan karena pensiun. Pengunduran diri. DSB harus diantisipasi. Faktor eksternal pertama, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi makro dan kondisi industri memengaruhi permintaan produk, jasa dan kebutuhan SDM. Kedua, perubahan demografis, pergeseran usia, pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja di populasi memengaruhi ketersediaan SDM. Ketiga, peraturan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan ketenagakerjaan dan imigrasi mempengaruhi kemampuan merekrut SDM. Dan yang terakhir, faktor pesaing. Kompetisi bisnis mempengaruhi kebutuhan SDM yang kompetitif. Di sini kita ada studi kasus dari PT Maju Bersama. PT Maju Bersama adalah perusahaan manufaktur tekstil yang dalam 3 tahun terakhir tumbuh pesat karena meningkatnya permintaan ekspor. Pertumbuhan ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan SDM, terutama di bagian produksi dan teknologi. Saat ekspor naik 20%, perusahaan membutuhkan tambahan sekitar 150 pekerja produksi. HRD kemudian membuka lowongan operator mesin dan insinyur tekstil dengan seleksi yang menekankan keterampilan teknis dan pengalaman. Karyawan baru mendapat pelatihan 3 bulan.
sedangkan karyawan lama dilatih mengoperasikan mesin otomatis berbasis digital. Untuk menarik tenaga kerja, perusahaan menaikkan gaji pokok 10% dan memberikan tunjangan kesehatan keluarga. Evaluasi kinerja dilakukan tiap 6 bulan, serta komunikasi dengan serikat pekerja dijaga agar tidak muncul konflik terkait lembur. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, produksi naik rata-rata 15% per tahun. Kebutuhan tenaga kerja produksi diperkirakan bertambah 50-70 orang setiap tahun. Untuk mencapai target 1 juta meter kain per bulan, perusahaan memerlukan 500 operator, sementara saat ini baru tersedia 450 kurang 50. Dengan penerapan mesin otomatis, kebutuhan tenaga kerja manual berkurang 10%, namun dibutuhkan tambahan 20 teknisi mesin.